Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Mari kita lanjutkan kembali, cerita dari Manhwa King Game. Bagi yang belum mengikuti ceritanya dari awal, kita sediakan linknya di deskripsi. Tanpa banyak cakap lagi, let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Di cerita sebelumnya, Hwan Chomin diberikan misi oleh Mahari untuk merekrut monster yang bernama Kim Taekseon. Kim Taekseon adalah preman di wilayah Chungdeok. Dia dijuluki jerapah gunung, karena kekuatannya yang luar biasa. Memiliki badan yang besar, kekuatan yang tak tertandingi dan pimpinan yang dihormati anak buahnya. Seperti saat melawan tim khusus dari Union beberapa waktu lalu, Kim Taekseon dapat mengalahkan tim khusus itu dengan mudah. Kita kembali ke tokoh utama kita, Hwan Chomin yang sedang mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia ketahuan berbohong oleh geng Emperor dan sedang dieksekusi. Dia pun berteriak saat bangun karena mimpi buruknya itu. Dia langsung teringat dengan perjanjian untuk merekrut Kim Taekseon. Jika misi kali ini gagal, kemungkinan besar kebohongan Hwan Chomin akan terbongkar. Jadi cuma ada satu kesempatan bagi Hwan Chomin untuk mendapatkan Kim Taekseon. Misi pun mulai dijalankan. Hwan Chomin datang ke SMA Chungdeok untuk memulai misinya. Saat sedang mencari SMA Chungdeok, Hwan Chomin bertemu dengan murid sekolah itu di jalan. Karena terlihat mencurigakan, akhirnya Hwan Chomin diinterogasi oleh murid itu. Saat sedang diinterogasi, muncullah Kim Taekseon dari belakang. Karena terlihat mencurigakan, Kim Taekseon pun langsung melancarkan pukulannya ke arah Hwan Chomin. Sebelum pukulan itu mengenainya, Hwan Chomin berteriak bahwa geng Emperor sedang menyusup ke sekolah Chungdeok. Mendengar ada penyusup, Kim Taekseon menghentikan pukulannya dan memperjelas apa yang dikatakan Hwan Chomin barusan. Untuk membuktikan kebenarannya, Hwan Chomin menyuruh mereka untuk mengecek toilet di lantai 3. Benar saja, ditemukan orang asing yang sudah babak belur di toilet lantai 3. Kim Taekseon mulai panik dan heran dan siapa sebenarnya Hwan Chomin. Bagaimana bisa dia tahu bahwa ada penyusup di sekolah mereka? Ternyata, itu sudah direncanakan Hwan Chomin. Dia menyuruh anak buahnya untuk menyusup dan berdiam di toilet lantai 3. Rencana Hwan Chomin untuk masuk ke sekolah itu pun berhasil. Walaupun Hwan Chomin mencurigakan, Kim Taekseon tetap menerima bantuannya, karena dia tidak ingin ada orang yang menyusup ke SMA-nya lagi. Scene beralih ke markas Union. Tim khusus yang sebelumnya dikalahkan oleh Kim Taekseon, sedang bermain bola biliar dengan temannya. Saat itu juga orang nomor 10 geng Union, yaitu Jung Taejung datang menghampiri mereka. Taejung datang untuk membereskan Kim Taekseon yang tidak bisa diselesaikan oleh tim khusus Union. Dia kesal dengan tim khusus karena tidak becus dalam mengambil alih SMA Chungdeok. Saking kesalnya, Taejung memukul salah satu rekan dari tim khusus itu. Kita kembali lagi ke tokoh utama kita, Hwan Chomin yang sedang berdiskusi dengan Mahari. Mereka merencanakan strategi berikutnya. Hwan Chomin mulai melakukan misinya dengan mencari kelemahan Kim Taekseon. Hwan Chomin pun mulai menelusuri SMA Chungdeok lagi. Sayangnya, hari ini Kim Taekseon tidak ada di sekolah. Hwan Chomin pun memutuskan untuk pergi. Tetapi saat dia jalan menuju pintu keluar, dia mendengar anak buah Kim Taekseon membicarakan soal adik Kim Taekseon. Sementara itu Kim Taekseon yang tidak ada di sekolah, ternyata sedang berada di makam ayahnya. Sudah 1 tahun sejak ayahnya meninggal. Dia berjanji akan membuat adiknya aman dan berusaha menjadikannya orang yang sukses kelak. Di lain tempat, Hwan Chomin yang sudah mengetahui Kim Taekseon memiliki adik, langsung bertindak. Tidak butuh waktu lama, Hwan Chomin sekarang sudah bersama adik dari Kim Taekseon, yaitu Taeyang. Mereka berdua sedang makan di restoran cepat saji. Di sini Hwan Chomin berbohong bahwa dia disuruh Kim Taekseon untuk membawanya ke suatu tempat. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Taeyang, itu akan menjadi kado ulang tahun untuknya. Hwan Chomin pun memulai rencananya. Dia mengirim pesan ke Divisi 2 untuk menangkap adik dari Kim Taekseon. Taeyang yang masih polos pun percaya dengan semua yang dikatakan oleh Hwan Chomin. Taeyang tidak khawatir sama sekali karena dia percaya kakaknya. Kakaknya selalu datang ketika dia dalam kesusahan. Kakaknya juga sudah berjanji saat ayahnya meninggal,
bahwa kakaknya akan selalu melindunginya apapun yang terjadi. Huan Chomin pun mulai merasa iri, karena kakaknya berbeda dengan kakak Taeyang. Rencana pun dimulai, Huan Chomin mengajak Taeyang ke tempat di mana geng Emperor akan menculiknya. Setelah sampai di tempat perjanjian, Huan Chomin pun meninggalkan Taeyang sendirian. Sebelum Huan Chomin pergi, Taeyang mengucapkan terima kasih kepada Huan Chomin karena sudah mentraktirnya hamburger tadi. Mendengar ucapan terima kasih yang tulus itu membuat hati Huan Chomin bergetar. Huan Chomin pun berubah pikiran dan menyelamatkan Taeyang. Dia membawa Taeyang pergi dari tempat perjanjian yang dibuat dengan geng Emperor sebelumnya. Geng Emperor pun datang sesuai dengan apa yang diperintah ketua, tapi di sana mereka tidak menemukan adik Kim Taekseon. Huan Chomin dan Taeyang lari menjauh dari tempat perjanjian penculikan. Namun dari depan tiba-tiba muncul seseorang dan menendang Huan Chomin. Di sisi lain, Kim Taekseon yang sudah mendengar adiknya menghilang langsung mencarinya di setiap sudut kota. Kembali lagi ke tempat Huan Chomin, ternyata yang menendangnya dari depan adalah orang nomor 10 Union, yaitu Taejung. Dia berhasil menangkap adiknya Kim Taekseon dan menjadikannya sandera. Kim Taekseon dan anak buahnya masih mencari Taeyang ke sudut kota tapi tetap tidak menemukannya. Tiba-tiba muncul pesan dari adiknya. Pesan itu menunjukkan Taeyang sedang disandera, dan Kim Taekseon suruh datang sendiri ke lokasi yang sudah ditentukan. Kim Taekseon pun langsung menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Di tengah jalan, Kim Taekseon bertemu dengan tim khusus dari Union yang sebelumnya dia kalahkan. Di tempat lain, Taeyang sedang dihajar oleh Taejung sehingga babak belur. Taejung pun pergi meninggalkan lokasi di mana mereka dijadikan sandera. Taeyang menangis lantaran sedih karena kakaknya bakal kalah jika harus selalu melindungi adiknya yang lemah ini. Taeyang berharap tidak ada saja, jika hidupnya hanya akan menjadi beban buat kakaknya. Huan Chomin mencoba menyemangati Taeyang. Semua akan baik-baik saja dan kakakmu akan selamat. Setelah berhasil menenangkan Taeyang, Huan Chomin mulai melihat kondisi sekitar. Kemudian Huan Chomin membuka ikatan Taeyang dan mereka pun membuat strategi untuk kabur. Di lain tempat, Kim Taekseon dihajar oleh ketua tim khusus untuk balas dendam atas kekalahannya beberapa waktu lalu. Kim Taekseon hanya diam dan tidak membalas pukulannya karena adiknya sedang disandera. Kim Taekseon tidak akan melawan asal adiknya bisa selamat. Mereka pun memukuli Kim Taekseon rame-rame. Di tempat lain, geng Emperor tiba-tiba datang di tempat Taeyang dan Huan Chomin diculik. Ternyata Huan Chomin lah yang menyuruh mereka datang ke lokasi tersebut. Kedua geng pun akhirnya bentrok satu sama lain. Kesempatan itu akan digunakan Huan Chomin dan Taeyang untuk melarikan diri. Setelah kedua kubu saling hantam dan fokusnya teralihkan, Huan Chomin dan Taeyang mulai melarikan diri. Namun sayangnya saat mereka mau kabur, tiba-tiba masuk salah satu dari geng Emperor. Mereka berdua malah terjebak dengan orang dari Emperor dan tidak bisa kabur. Beruntung bagi mereka, ada orang dari Union yang juga masuk dan akhirnya mereka berdua berkelahi. Tetapi orang dari Emperor itu langsung KO dalam sekali pukul. Kesempatan pun kembali hilang. Orang dari Emperor akhirnya mengetahui bahwa targetnya yang bernama Taeyang adalah anak yang lebih kecil. Dia mengetahui setelah melihat namanya di baju sekolahnya. Huan Chomin mencoba mengalihkan orang itu dengan memukul kepalanya dengan besi. Walaupun orang itu tidak terluka, tetapi Taeyang akhirnya berhasil kabur. Taeyang berlari menuju tempat kakaknya, untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Sementara itu Huan Chomin masih berada di situasi yang berbahaya. Di tempat lain, Kim Taekseon yang sudah babak belur meminta Union untuk segera melepaskan adiknya. Tetapi Union ingin membuat pertukaran agar adiknya mau dilepaskan. Kim Taekseon harus menukar keselamatan adiknya dengan kakinya sendiri. Union akan menghancurkan kaki Kim Taekseon dengan palu milik Triple X. Dengan mudahnya Kim Taekseon menerima pertukaran itu, yang penting adiknya selamat. Tetapi sebelum kakinya dihancurkan, Kim Taekseon meminta agar dia melihat adiknya terlebih dahulu. Union pun mengabulkannya. Ketua meminta anak buahnya untuk menghubungi orang yang sedang menjaga Taeyang. Tetapi panggilannya tidak terjawab, mereka pun mulai panik. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan dari Taeyang. Dia memberitahu kakaknya bahwa dia baik-baik saja. Melihat adiknya baik-baik saja, membuat Kim Taekseon dapat menghajar para bajingan Union dengan leluasa. Keadaan pun berbalik, kini Kim Taekseon yang mengendalikan situasi dan tim khusus dari Union yang merasa ketakutan. Kembali ke Huan Chomin yang saat ini sedang dihajar Emperor. Saat sedang dihajar, Huan Chomin menyadari betapa kuatnya Emperor.
Satu anak buah saja sekuat ini, apalagi kakaknya yang menjadi ketua dari geng Emperor ini. Tetapi bukannya menyerah, Huan Chomin bangkit kembali dan mulai menantang orang dari geng Emperor itu. Huan Chomin bertekad menghabisinya di sini bagaimanapun caranya. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kita akan lanjutkan kembali ceritanya di video berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke